Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufik Allah, kita dapat menyambung lagi pelajaran kita pada minggu lalu tentang adab-adab ketika berdoa. Supaya doa kita kepada Allah cepat dikabulkan oleh Allah, kita mesti memenuhi beberapa adab-adab ketika berdoa. Adab-adab tersebut ada 20 adab. 20 adab sopan santun kita ketika memohon kepada Allah. Kita telah bahas minggu lalu 10 daripadanya. Dan hari ini insya-Allah kita akan tambah lagi dengan 10 yang terakhir. Dan untuk memudahkan pemahaman, Ustaz ulang secara ringkas. Adab yang pertama ketika berdoa, kita hendaklah berdoa dengan sungguh-sungguh dan yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama. Sebab Allah telah berjanji, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaanmu. Dan Allah tak pernah mungkir janji. Adab yang pertama, kena yakin, sungguh-sungguh, dan yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, hendaklah tekun, jangan terburu-buru. Jangan isti'jal, gelojoh. Kita dah jelaskan makna gelojoh atau isti'jal. Yang ketiga, hendaklah berdoa dalam semua keadaan. Jangan hanya ketika susah saja. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berdoa ketika dia sedang hidup selesa dan senang, niscaya Allah akan kabulkan doa dia ketika dia susah. Yang keempat, dalam berdoa jangan mengutuk keluarga, jangan mengutuk harta. Jangan. Yang kelima, adab yang kelima, jangan mohon kepada selain Allah. Sebab doa itu adalah ibadat dan ibadat mesti ditujukan hanya kepada Allah. Yang keenam, berdoa dengan suara yang sederhana. Sebab Allah Maha mendengar dan Dia juga sangat dekat. Tak perlulah terpekik-pekik ketika berdoa. Yang ketujuh,
Kita hendaklah berdoa dengan al-asmaul husna, yakni bertawasul, sebut banyak-banyak nama Allah terlebih dahulu sebelum kita mengajukan permintaan. Sebagai contoh, kita mohon pada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus dalam surat Al-Fatihah. Sebelumnya 7, 8, 9 nama Allah kita sebut. Bermula dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Adab yang ke-8, kita mengaku telah banyak berbuat dosa. Sebagaimana pengakuan Nabi Yunus sendiri dalam perut ikan. Inni kuntu minaz zalimin. Aku banyak buat dosa ya Allah. Akhirnya Allah kabulkan permohonan Nabi Yunus dalam perut ikan. Yang ke-9, ketika berdoa jangan terlalu terikat dengan sajak, kecuali yang datang dari Nabi memang dalam bentuk sajak. Yang ke-10 terakhir, berdoa hendaklah dengan khusyuk, sepenuh hati dan merendah diri. Okey. Berikut ini kita sambung 10 lagi. Ustaz harap sebelum jam 11 Ustaz dapat tamatkan kuliah pagi ini. Sebab Ustaz dapat panggilan untuk ambil vaksin yang ketiga hari ini, yang paling sesuai bila Ustaz selesaikan kuliah kita pagi ini paling lambat jam 11. Okey. Dalam masa lebih kurang 50 minit ini Ustaz akan bahas 10 lagi adab ketika kita berdoa. Tambahan dari 10 yang kita telah bahas sebelumnya. Yang ke-11, adab ketika berdoa, bertaubat dan menjauhkan diri dari segala bentuk dosa. Bertobat. Banyak-banyak beristighfar. Bertobat. Tinggalkan dosa. Sesali dan berazam untuk tidak ulang lagi pada masa hadapan. Kalau dosa terhadap sesama manusia, cepat-cepat berbaik-baik semula. Kalau perlu minta maaf. Kalau ada uang atau harta yang kita terambil, serahkan segera. Yes, itu makna taubat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada yang mengatakan riwayat ini terjadi di zaman Nabi Musa. Nabi Musa boleh bercakap direct dengan Allah. Nabi tinggal menceritakan. Nabi Musa alaihi salam melihat seorang sahabatnya mengangkat tangan, berdoa sambil menyebut, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Wa ta'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Begitu Nabi Musa melihat salah seorang muridnya berdoa sambil mengatakan, Oh Tuhan, Oh Tuhan, dengan begitu khusyuk. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, Ya Rabb, apa yang orang itu sedang minta kepadamu, Ya Allah?
Aku lihat begitu khusyuk. Dia memohon kepadamu. Lalu dalam riwayat lain, Allah menjawab. Dia minta kepadaku. Padahal makanannya haram. Pakaiannya haram. Dia makan benda-benda haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan Allah? Bagaimana doanya akan aku kabulkan? Itu satu riwayat. Riwayat yang ini nih, Nabi yang bersabda. Sabda baginda, ada orang yang memohon pada Allah, oh Tuhanku, ya Rabbi, makanannya haram, pakaiannya haram, dia juga makan benda-benda yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Ini memberi isyarat. Bila kita banyak makan haram, pakaian kita beli juga dari haram. Semuanya itu adalah penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah. Itu sebabnya kita perlu segera bertobat kepada Allah sebelum kita memohon sesuatu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah dan dengan demikian doa kita dikabulkan. Yang ke-12. Berdoa dengan amal saleh. Maksudnya, ketika kita berdoa, kita hendaklah bertawassul dengan amal saleh. Agar doa kita lekas dikabulkan oleh Allah, maka kita boleh berdoa kepadanya sambil bertawassul dengan amal-amal saleh yang pernah kita lakukan. Hadirin dan hadirat, makna tawassul melakukan sesuatu yang sangat disukai oleh Allah sebelum kita berdoa. Sebelum berdoa baca Quran. Betul tak baca Quran Allah sangat suka? Sebelum berdoa kita bersedekah. Betul tak bersedekah Allah sangat suka? Sebelum berdoa kita berbuat ihsan pada mak bapak. Bukankah berbuat ihsan pada mak bapak Allah suka? Itu namanya bertawassul dengan amal saleh. Ustaz jelaskan secara singkat pelajaran akidah. Tertera dalam buku Akidah jilid 2. Bab tawassul. Tawassul terbagi 2. Tawassul masyru' dan tawassul mamnu'. Tawassul yang dibolehkan dan tawassul yang dilarang. Karena tawassul ini adalah ibadat. Kita perlu tahu tawassul yang dibolehkan saja, yang ada contohnya. Tawassul yang dibolehkan 3 saja. Bertawassul kepada Allah dengan menyebut banyak-banyak namanya, Al-Asma'ul Husna. Sebagai contoh tadi, surat Al-Fatihah. Sebagai contoh, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ajar, bila kita gundah, resah, gelisah, baca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup lagi mengurus makhluk terus menerus, dengan berkat rahmat-Mu aku mohon dilindungi dari malapetaka. Satu. Yang kedua, yaitu dengan amal saleh. Seperti yang kita contoh tadi. Dalam surat Al-Fatihah, amal saleh itu yaitu statement kita, kenyataan kita pada ayat
sebelum ihdinas siratal mustaqim. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja kami beribadat dan hanya kepada Engkau saja kami memohon. Dan itu dalam klasifikasi atau kategori amal saleh kita. Itu sebabnya sebelum kita berdoa, kita baca surat ayat-ayat atau surah-surah Al-Quran, surat Al-Kahfi ke, surat Yasin ke, surat Al-Fatihah ke, lalu kita berdoa, ya Allah, dengan berkat surah-surah yang saya bacakan tadi, kiranya Engkau kabulkanlah permohonan saya, supaya Engkau suruhlah supaya langit menghentikan hujannya, supaya Engkau perintahkanlah agar bumi meresap balik air banjir sehingga kami semua terselamat daripada banjir. Boleh. Menceritakan amal saleh kita kepada Allah, Allah suka. Yang tak boleh ni menceritakan amal saleh kepada kawan-kawan. Itu namanya riak. Sum'ah. Ustaz buat contoh, ya Allah, sudah menjadi amalan tetapku setiap minggu puasa Senin dan Khamis. Ya Allah, sudah menjadi amalan tetapku setiap malam. Dengan izinmu, aku bangun untuk tahajud dan witir. Ya Allah, sejak aku balik, aku tak pernah mendedahkan aurat. Ya Allah, aku senantiasa berbuat ihsan pada ibu bapakku. Aku harap, ya Allah, kiranya dengan amal-amal saleh yang telah aku lakukan itu, Engkau selamatkanlah ayahku yang sedang sakit. Engkau lindungilah uncle dan antiku yang sedang dilanda oleh COVID-19. Boleh. Itu namanya tawasul dengan amal saleh. Termasuk kita bersalawat lebih dahulu sebelum berdoa. Selawat itu adalah amal saleh. Bukan kita bertawasul kepada Nabi, bukan. Bertawasul dengan selawat, selawat itu amal saleh. Dan yang ketiga, tawasul yang dibolehkan oleh agama. Kita mohon kepada seseorang agar mendoakan kita. Tapi dengan syarat, orang tersebut masih hidup, dan yang kedua, orang tersebut hadir. Sebabnya kita katakan, berdoa atau minta dihindarkan dari malapetaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat, tak boleh. Sebab baginda tak hidup lagi. Kita tahu dalam kubur baginda hidup, kita tahu. Tapi maksudnya hidup di dunia. Itu sebabnya kita pernah buat 2 minggu yang lalu tentang tidak boleh. Ya Rasulullah aghithni. Allah Allah aghithni ya Rasulullah. Bantulah kami ya Rasulullah agar terhindar dari malapetaka ya Rasulullah. Tak boleh. Kecuali ketika baginda masih hidup. Sebabnya apabila kita akan pergi umrah, kita kontak, Ustaz, tolong doakan kami supaya perjalanan kami pergi balik umrah dalam keadaan selamat. Boleh. Dengan syarat, Ustaz yang dia minta agar mendoakan itu masih hidup. Melalui telefon boleh, tak semestinya berada di samping kita, enggak. Melalui telefon, masih hidup.
dia pun mendoa. Ustaz tersebut pun mendoa untuk kita. Boleh. Okey. Itu bab tawassul. Yang ke-13, adab berdoa ketika yang ke-13, mengulangi doa sebanyak 3 kali. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, sebelum ini kita ada sebut, kita dilarang oleh agama meminta pertolongan dari seseorang sambil merintih. Ilhaha. Merintih, mendesak. Jangan. Di antara ciri-ciri para sahabat, baru pelajaran semalam, mereka sangat jaga harga diri mereka. Tak suka minta-minta. Apalagi sampai mendesak. Tolonglah bantu kami, ya Rasulullah. Tolonglah kami tak ada duit, ya Rasulullah. Tak. Semalam kita dah ceritakan. Itu kepada manusia. Tapi kepada Allah kita boleh merintih sambil menangis lagi. Kita ulang-ulang permintaan kita kepada Allah, lagi Allah suka. Umpamanya doa kita merintih, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Ampunilah dosa kedua ibu bapakku. Dan kasihanilah mereka, ibu bapakku, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ulang sampai 3 kali. Allah paling suka. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi suruh ulang 3 kali. Semua jenis doa diulang 3 kali, sangat disukai. Nampak kita memohon pada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan Allah suka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ke-14, bersalawat kepada Nabi. Ini yang Ustaz sebutkan tadi. Bersalawat ke atas Nabi sebelum kita berdoa, dia termasuk bertawasul dengan amal saleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi asyara marrat." Siapa bersalawat kepada aku sekali 1 kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Yaitu Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan berkat dalam hidup orang tersebut. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis hasan, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'alan nabi. Tiap-tiap doa akan terhalang, tidak dikabulkan sehingga dia bersalawat kepada Nabi. Apalagi ada syarat itu. Sebab ada orang tanya, kalau tak boleh Pak Ustaz istighasah, mohon pertolongan pada Nabi setelah baginda wafat, Ustaz katakan hukumnya syirik. Lalu mengapa kita boleh bersalawat sebut Nabi sebelum berdoa? Nah, di sini kesalahfahaman orang berkenaan. Ya Rasulullah aghithni, wahai Rasul, hindarkan aku dari malapetaka. Itu doa pada Nabi. Sedangkan selawat yang kita baca sebelum berdoa setelah tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Betul tak? Alhamdulillah itu adalah ibadat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Betul tak selawat itu juga ibadat? Baru Rabbana atina fid dunya hasanah
Itu namanya bukan memohon pada Nabi. Apalagi bila kita faham makna Allahumma salli ala Muhammad. Oh Tuhan, berilah kesejahteraan dan keselamatan pada Nabi. Bukan ya Muhammad. Beza dengan aghithni ya Rasulullah. Itu sebabnya kata Sayyidina Ali, la ibadata bila tafaqquhin. La ibadata bila tafaqquhin. Tidak ada guna ibadat bila tak faham. Bahaya orang tak faham. Dan lagi berbahaya, pura-pura tak faham. Sudah kita jelaskan, minta pada Rasul tak boleh setelah baginda wafat. Minta pada Allah agar Rasul diberi kesejahteraan. Itu bukan minta pada Rasul, minta pada Allah. Selawat minta pada Allah agar Allah selamatkan dan beri kesejahteraan kepada baginda. Faham? Jangan pura-pura tak faham. Sebagaimana pertanyaan malam tadi, Pak Ustaz, apa komen Pak Ustaz kalau ada orang yang mengatakan Tuhan di mana-mana? Ustaz dah jelaskan panjang lebar malam tadi. Bagi yang belum dengar, sila ulang dengar. Pada bahagian akhir, kalau pun tak mau dengar dari awal, lebih kurang 1 jam setengah, lebih kurang 15 minit kemudian. 15 minit terakhir itu menjawab soalan tentang di mana Allah. Ustaz dah jelaskan dengan panjang lebar. Cuma sayangnya dengar-dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu lagi berbahaya. Sebab itu digolongkan degil. Yang pertama tak faham itu jahil. Bila compare antara jahil, bodoh, tak faham dengan degil, tahu tapi tak mau ikut, degil lagi bahaya. Minta maaf kalau dalam bab akidah ini kita tak boleh main-main. Ustaz perlu beri ketegasan. Cuma harapan Ustaz, kalau orang tak mau percaya, tak usah bertengkar. Yang mustahak awak telah sampaikan. InsyaAllah nanti sebelum Ustaz pergi, Ustaz akan forward satu YouTube. YouTube. Video pendek. 1 minit saja. Siapa sebenarnya yang telah mewar-warkan bahawa Wahabi ini sesat? Siapa sebenarnya? Sila dengar. 1 minit saja. Oleh Dr. Khalid Basalamah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang ke-15, di antara adab berdoa hendaklah menghadap ke arah kiblat. Walaupun berdoa dalam posisi apapun, Allah tahu dan Allah kabul insya-Allah. Tapi dari sudut adab, yang terbaik bila kita menghadap ke arah kiblat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, istaqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qiblah wa da'a ala nafarin min Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat, ke arah Kaabah. Lalu baginda berdoa mengutuk beberapa orang dari golongan Quraisy. Nabi pernah mengutuk orang Quraisy yang begitu jahat
terhadap umat Islam. Nabi mohon sallallahu alaihi wasallam sambil menghadap ke arah kiblat. Maknanya lagi power doa tersebut. Ustaz tidak kata ya menghadap kiblat ketika berdoa adalah syarat. Bukan syarat. Bukan rukun. Tapi adab. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang ke-16, mengangkat kedua-dua tangan. Walaupun mengangkat tangan bukan suatu kemestian. Yang kadang-kadang dalam doa, kita tak dapat mengangkat tangan. Kita berdoa ketika sujud, macam mana nak angkat tangan? Sebab ketika sujud, tangan mesti ke bumi. Nak masuk tandas, keluar tandas, ada doa. Nak masuk masjid, keluar masjid, ada doa. Itu semua kita tak pernah angkat tangan. Tapi dalam keadaan biasa, sebaiknya mengangkat tangan. Sebab itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rafa'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadayhi faqala Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid marratain. Marratain maknanya dua kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua-dua tangannya. Lalu baginda berdoa, ya Allah, aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Nabi ulang sampai dua kali. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Abu Musa pula berkata, apa kata Abu Musa? Summa rafa'a yadayhi faqala Allahumma ighfir li Ubaid bin li Ubaid Abi Amir ra'aitu bayadha ibtai. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua-dua tangannya, lalu beliau berdoa, ya Allah, ampunilah dosa Ubaid bin Amir dan aku melihat keputihan ketiak baginda. Bila angkat tangan, nampak ketiak baginda. Mungkin ketika itu beliau memakai baju bukan lengan panjang barangkali. Jadi sampai nampak ketiak menunjukkan beliau mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan ini sendiri berbeza-beza. Ada mengangkat tangan begini lurus. Ini ketika mubahalah. Mubahalah maknanya bila kita berdoa kepada Allah karena menjawab cabaran orang-orang kafir. Ustaz buat contoh. Orang kafir Madinah tidak setuju. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Isa adalah Rasulullah, hamba Allah, bukan anak Allah. Orang Nasrani yang datang dari Yaman ke Madinah sangat benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak percaya Isa itu anak Tuhan. Hati-hati, esok lusa ni dah Natal. Natal itu maknanya kelahiran. Kelahiran sempena Nabi Isa. Orang kafir merayakan hari tersebut.
dengan dakwaan Isa itu anak Tuhan, kita umat Islam pula memberi ucapan selamat Natal. Itu sebabnya para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Setengah ulama hatta di Malaysia ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Udai apabila ditanya boleh atau tidak menyebut selamat hari Natal, boleh tak menyebut Merry Christmas, Udai cenderung tak boleh. Sebab itu bermakna kita menyetujui bahawa Isa itu anak Tuhan. Sebab itu keyakinan mereka. Apalagi Allah sebut dalam Al-Quran bahawa pahaman Trinity itu adalah kufur. Untuk lebih selamat, jangan ucap apa-apa. Cukup senyum saja. Walaupun dia setiap hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dia ucap selamat. Takkan kita tak ucap, Pak Ustaz? Ustaz buat contoh mudah. Kita dilarang memberi salam kepada orang kafir. Tapi bila mereka beri salam pada kita, jangan larang. Jawab saja, kata Nabi, Wa'alaikum. Jangan tambah dengan salam. Semua ada cara dalam Islam. Okey, berbalik kepada persoalan. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mari kita mubahalah, minta pada Allah agar Allah turunkan bala ke atas orang yang bersalah. Kami mengatakan Allah tidak ada anak. Kamu pula mendakwa Isa anak Tuhan. Mari kita mohon sama-sama kepada Allah. Bawa ahli keluarga kita, bawa kita punya followers. Pergi ke tengah lapang pada waktu duha. Mari kita sama-sama memohon supaya Allah Subhanahu wa taala turunkan bala ke atas kelompok yang bercanggah dengan kehendak Allah. Nah, ketika berdoa itu tangan begini. Ini namanya mubahalah. Akhirnya cabaran Nabi tidak dijawab oleh orang-orang Kristian. Sebab mereka tahu Isa memang bukan anak Tuhan. Malah ulama mereka sempat mengatakan, kalau kita turuti cabaran Muhammad, niscaya akan musnahlah kita. Habislah kita. Nah, adapun doa kepada Allah, dia setinggi bahu. Menghadap ke atas. Cukup macam ini. Jangan tinggi. Dan kalau boleh juga, jangan di bawah. Sebab nampak sangat kita tak serius dalam berdoa. Okey. Itu tentang mengangkat tangan. Ini belum lagi kita bawa hadis yang lain. Di dalam Al-Asma'ul Husna nanti kita akan bahas hadis itu. Ketika menyebut Allah Maha Pemalu. Al-Hayy. Bukan Al-Hayyu. Al-Hayyu hidup. Al-Hayyu itu Maha Pemalu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdoa sambil mengangkat kedua-dua tangannya, niscaya Allah malu untuk tidak mengabulkan permohonannya. Allah malu untuk tidak mengabulkan. Maknanya besar kemungkinan orang yang angkat tangan ini akan dikabulkan oleh Allah. Yes. Yang ke-17. Adab yang ke-17. Berwuduk sebelum berdoa. Sekali lagi ya, ini bukan syarat. Ini bukan rukun doa, tapi adab-adab berdoa. Berwuduklah sebelum berdoa. Pak Ustaz, ada dalilnya tak?
Ustaz suka kalau ditanya dalil. Walaupun setengah-setengah ustaz tak suka ditanya dalil. Sebab ini agama. Agama bukan rekaan akal. Hei para ustaz yang tak memerlukan dalil dalam mengajar. Agama itu milikmu ke? Milik nenek moyangmu ke? Atau agama itu milik Allah yang dibawa oleh Rasulullah? Jaminan yang datang daripada Rasulullah. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat selagi kamu berpegang teguh. Kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Allah berfirman pada ayat 21 surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagimu terdapat contoh teladan yang terbaik. Allah tidak sebut. Sesungguhnya ustaz kamu, sesungguhnya tuan guru kamu, sesungguhnya kiai kamu itu adalah contoh teladan yang terbaik. No. Ayat bukan bunyi begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Fi Rasulillah. Bukan fi kiai, bukan fi habaib, bukan fi tok guru. No. Fi Rasulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan maksum. Tuan gurumu bagaimanapun hebat tidak maksum. Mengapa tinggalkan orang yang tak akan salah lalu ikut orang yang ada kebarangkalian keliru? Gunalah sedikit akal. Ini belum lagi bercakap mahkamah ilahi yang akan jadi hakim adalah Allah. Alaisallahu biahkamil hakimin. Yang akan dipanggil untuk jadi saksi ketika mengadili setiap manusia adalah Rasulnya. Bukan tuan gurunya. Bukan kiainya. Dengan bermacam-macam istilah kita telah gunakan. Masih lagi belum faham? Memanglah maknanya fikirannya sudah tidak function. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, bila kita ikut sunnah Nabi, apapun cemoohan orang, tuduhan orang, qalu salam. Katakan saja selamat. Jangan diajak bertengkar, tak payah. Kita tak lama lagi akan mati. Yang paling menentukan nasib kita di dalam mahkamah ilahi, hakim dan saksi. Yang hari ini, hakim itu adalah Al-Quran, sebab Quran kalamullah, saksi itu Nabi Muhammad, yang hari ini adalah sunnah Nabi. Yang patut digelar sesat itu bila tak ikut Quran, tak ikut sunnah. Itu lebih wajar sebenarnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adapun bab berwuduk ni kita baca sedikit. Berkata Abu Musa alaihi salam, sebelum Ubaid Abu Amir meninggal dunia, dia telah berpesan kepada aku agar aku menyampaikan salamnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memohon doanya agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ni Ubaid bin Amir ni pernah minta Abu Musa tolong sampaikan salamnya pada Nabi. Lalu Abu Musa pun sampaikan. Ubaid bin Amir meninggal dunia, tak sempat jumpa Nabi.
Lalu Abu Musa sampaikan, "Ya Rasulullah," Abu Musa semasa hayatnya dia minta tolong sampaikan kepada Tuan salam. Coba dengar. Ketika pesanan tersebut aku sampaikan kepada baginda, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhku agar mengambil sebekas air untuknya untuk uduk. Kemudian beliau pun beruduk dan mengangkat kedua-dua tangannya. Allahu Akbar, beruntungnya Ubaid bin Amir didoakan oleh Nabi. Apa bunyi doa Nabi? Allahumma ighfir li Ubaid bin Amir. Ra'aitu bayada ibtayhi thumma qala Allahumma ij'alhu yawmal qiyamah fawqa katsirin min khalqika minan nas. Yang dalam kurungan itu bukan doa ya, keterangan. Apa kata Nabi ketika berdoa setelah beruduk, berdoa, "Ya Allah, ampunlah dosa Ubaid bin Abi Amir." Lalu kata Abu Musa, "Dan aku melihat keputihan ketiak baginda." Karena baginda mengangkat tangan, baginda seterusnya berdoa, "Ya Allah, jadikanlah dia, yaitu Ubaid Abu Amir, pada hari kiamat sebagai orang yang mulia mengatasi kebanyakan makhlukmu." Allahu Akbar. Dapat doa Nabi. Itu sebabnya bila ada orang yang meninggal dunia, kita selalu minta orang-orang alim, ustaz-ustaz tertentu agar mendoakan. Boleh. Yang mustahak, ustaz tersebut masih hidup. Lalu aku pun berkata, lalu apa kata Abu Musa yang menyampaikan salam tadi? "Mohon ampunan jugalah untuk aku, ya Rasulullah. Jangan untuk Ubaid saja. Untuk aku juga tolong, ya Rasulullah. Mohon pada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosaku." Lalu Nabi kabulkan. "Allahumma ighfir li Abdullah bin Qais zambah wa adkhilhu yaumal qiyamah mudkhalan karima." Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Abdullah bin Qais, yakni Abu Musa. Dia punya gelarannya Abu Musa. Nama sebenarnya Abdullah bin Qais. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Abdullah bin Qais atau Abu Musa dan masukkanlah dia ke tempat masuk yang mulia pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Cuma Ustaz ingin ingatkan, minta sampaikan salam pada Nabi, boleh. Tetapi setelah baginda wafat, tak perlu kita kirim salam kepada orang pergi haji atau umrah. Tolong sampaikan salam saya ya kepada baginda Rasul ketika awak ziarah kubur Nabi. Tolong ya sampaikan doa atau salam saya pada Nabi. No. Coba dengar kisah ini. Setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Hasan, anak Sayyidina Ali, dengan Fatimah, cucu Nabi Hasan, ketika makan malam Asya, kalau Isya itu salat Isya, nama salat Ain baris bawah. Kalau Ain berbaris di atas, Asya itu dinner. Kalau lunch itu ghada, bahasa Arab. Atina ghada'ana, kata Nabi Musa kepada muridnya.
ketika mencari Nabi Khidir. Okey, itu bahasa. Ketika Hasan sedang asyak di rumahnya, ada orang yang ziarah kubur Nabi. Lalu Hasan pelawa, Tuan mau asyak makan malam bersama kami. Lalu orang tersebut kata terima kasihlah. Okey. Selesai makan malam, Hasan turun. Jumpa dengan orang tersebut. Sebab rumah Sayyidina Ali, rumah Hasan dengan rumah Rasulullah adalah berdekatan. Rasulullah dikebumikan di tanah tapak rumah Rasulullah dengan Aisyah. Jadi bersebelahan itu rumah Sayyidina Ali. Begitu Hasan turun, Tuan, apa yang Tuan buat pada kuburan atukku Rasulullah? Saya datang ke sini untuk menyampaikan salam kepada baginda. Coba dengar apa kata Hasan. Apa kata Hasan? Tuan, telingaku sendiri mendengar datukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersalawatlah kamu kepadaku walaupun kamu berada di Andalusia. Ini di Madinah nih. Andalusia itu kan di Spain. Bersalawatlah kepadaku di mana saja kamu berada. Walaupun kamu berada di Andalusia yang jaraknya beribu-ribu batu. Hadis yang lain, barang siapa bersalawat kepadaku setelah aku meninggal dunia, Allah akan kembalikan rohku kepadaku, lalu aku jawab salawat mereka. Ini semua memberi isyarat. Bersalawatlah setelah baginda wafat, tak kira di mana kita berada. Kita berada di Kuala Lumpur, kita berada di Batam, kita berada di Jakarta, kita berada di Amerika, di Korea, di Jepun, di Afghanistan, niscaya akan sampai. Sebab ada malaikat khas untuk membawa salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah kembalikan roh Nabi untuk menjawab soalan-soalan atau salawat-salawat tadi. Salam kita kepada Nabi. Jadi di mana perlunya kita mesti kirim salam kepada orang yang akan pergi umrah, haji? Ini kepahaman lagi. Adapun memberi salam ini kepada Nabi, Nabi masih hidup. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini masalah beruduk. Yang ke-18. Berdoalah sambil menangis. Ini yang Ustaz katakan, sambil merintih. Dari Abdullah bin Amir bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu ucapan Nabi Isa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum
fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca ayat itu, lalu mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Wabaka. Beliau sebut itu sambil menangis. Begitu sayangnya baginda kepada kita, umatnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, berkat tangisan Nabi agar Allah kasihani umatnya, langsung Allah Subhanahu wa taala arahkan, perintahkan kepada Jibril. Apa kata Allah? Ya Jibril, idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika wa ummataka wala nasu'uk. Wahai Jibril, pergi engkau sekarang juga supaya menuju atau jumpa Nabi Muhammad dan katakan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya kami, yakni Allah, akan meridaimu dan meridai umatmu. Allah suruh Jibril menyampaikan kepada Nabi bahwa Allah reda kepada baginda, Allah reda kepada umatnya, umat Nabi Muhammad. Dan kami tidak akan menyusahkan kamu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Disebabnya dalam Islam, selain daripada azimah, hukum asal, dalam Islam juga ada hukum rukhsah, kelonggaran. Tak ada air tayamum. Tak dapat berdiri, salat berdiri. Ketika salat fardu, salat duduk. Tak mampu salat duduk, boleh salat baring. Tak dapat mengetahui arah kiblat, boleh salat menghadap ke mana pun. Itu maksudnya Allah tak mau menyusahkan kita. Cuma kita saja yang suka menyusah-nyusahkan diri. Di antara sebab suka menyusah-nyusahkan agama ini, puncanya kurang kefahaman. Sebab dalam agama ini ada saja solusi. Ada saja solusi. Kita hanya belajar hukum asal saja, azimah. Rukhsah tak belajar. Oleh sebab itu lebih suka tidak salat kalau tidak ada air. Walaupun tanah ada. Lebih memilih untuk tidak salat, sekedar tidak tahu arah kiblat. Karena yang belajarnya hukum asal saja, azimah, tapi tak mau tahu tentang rukhsah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adapun second last, yang 19. Berdoa sambil merendahkan diri. Berdoa sebab orang itu berdoa, orang yang berdoa, orang yang mengharap sesuatu, hendaklah dengan suara yang lemah lembut, hendaklah berbisik-bisik pada Allah sebab Allah tidak jauh dan Allah tidak peka. Mengapa sampai terlolong-lolong? Pakai mic lagi. Ikutilah jejak langkah para rasul, para nabi terdahulu. Coba tengok macam mana Ayub yang pernah ditimpa sakit berdoa. Macam mana Zakaria yang mandul suami isteri lalu memohon untuk dapat zuriat. Macam mana kondisi mereka ketika berdoa. Kita baca. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub
ketika dia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Ya. Nabi Ayub sanjung Allah. Tak ada pun Nabi Ayub kata, tolong sembuhkan penyakitku. Ya. Kita dah belajar dah, doa ada dua jenis. Ada doa usana, doa dalam bentuk sanjungan, memuji. Ada satu lagi, doa ul masalah, doa sambil meminta. Ini di antara contoh doa sanjungan. Ingat apa kata Nabi dalam hadis sahih, Allah akan beri orang yang menyanjungnya lebih banyak daripada Allah beri kepada orang yang meminta kepadanya. Meminta ini minta. Menyanjung, kita puji Allah. Rupanya dengan cara memuji, dan dalam hati kita ada sesuatu yang kita terguris minta pada Allah, Allah tahu, itu adalah lebih afdal lagi daripada kerja kita minta saja. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Dan ingatlah ketika kisah Zakaria tatkala ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkaulah waris yang paling baik. Dia tak minta pun, tolong berikan aku anak. Nah, cuma beliau gunakan istilah jangan biarkan aku seorang diri tanpa zuriat. Dan yang terakhir, berdoa pada waktu yang mustajab. Hadirin dan hadirat, ada waktu-waktu yang mustajab. Lailatul Qadar, sepertiga akhir malam, ketika sujud, setelah selesai salat fardu, setelah tahiyat akhir sebelum salam, semuanya itu timing yang sangat makbul bila kita berdoa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita meyakini bahwa Allah telah menetapkan beberapa waktu atau masa yang sangat baik jika kita berdoa di dalamnya. Waktu-waktu itu antara lain pada malam Lailatul Qadar, pada 2/3 akhir malam, setelah salat waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ayyud du'a ya asma, doa yang manakah ya Rasulullah yang paling didengar oleh Allah, yang paling dikabulkan oleh Allah? Qala, lalu jawab Nabi, jawful lailil akhir. Jawful lailil akhir, sepertiga akhir malam. Wa duburus salawatil maktubah, dan penghujung salat wajib. Ada yang mengartikan penghujung salat wajib ini before salam, setelah tahiyat akhir, dan ada pula yang mengartikan setelah salam. Dua-duanya boleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kami mohon kepadamu kiranya Engkau sembuhkanlah segala jemaah kami yang sedang sakit, kaum kerabat kami, kenalan kami,
sebab tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau. Ya Allah, kami juga memohon kepadamu kiranya Engkau arahkanlah supaya langit jangan menurunkan hujan di tempat-tempat banjir, dan perintahkanlah bumi, ya Allah, sebagaimana Engkau pernah memerintahkan bumi pada zaman Nabi Nuh, agar bumi meresap air-air banjir, sehingga terselamat saudara-saudara kami yang menjadi mangsa banjir. Mereka dalam kesusahan, ya Allah. Banyak harta mereka yang sudah musnah, ya Allah. Kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Engkau gantilah harta-harta mereka yang telah hilang itu dengan gantian yang lebih baik, sebab Engkau Maha berkuasa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.